Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel YouTube kita SMK Pariwisata Sumbangsi. Jangan lupa di subscribe, di like juga, kemudian itu Di komen juga. komen, ditonton juga video-videonya yang ada. Jangan skip ya, jangan skip Yes. ya. Hari ini kita spesial untuk insan pariwisata yang nonton hari ini, video ini. Karena ini pertama kalinya kita membuat konten podcast. Podcast, betul, Ya, podcast. judul kita itu adalah podcast kita Ngasal Ngopi. Ngasal Ngopi itu adalah ngobrol asal, ngobrol pintar. Asik. Oke. Jadi Ngasal ngopi, ngobrol asal, ngobrol pintar. Oke, ini spesial ya. Ya, Karena betul. ini saya pakai seragam ala-ala ya. Saya pakai Seragam ala-ala. seragam, nggak tahu nih. Iya, oke. Bintang tamu kita yang pertama ini tidak masih di lingkungan sekitar. Iya. Guru lokal. Iya, betul. Ya, kalau internasional dia di Sebelum cinta internasional, cintain dulu produk lokal. Iya, Mas Pion. Bukan Pak. Cintai produk-produk Indonesia. Oke. Saya kenalin diri dulu ya. Saya Sarip Dayatullah. Dan di sebelah saya ini adalah guru PKN ya, kewarganegaraan dan juga guru sejarah ya, Betul, Pak. yang bernama Pak Edward Nadi. SPD. Oke. Hari ini kita akan ngulik sedikit. Ngulik ya. Nah, kita obrol asal aja Pak Edward. Siap. Tapi jadi nyantai ya, nggak ada. Nyantai aja. Bosan belajar ya? Iya bosan. Enggak Pak. Nggak bosan ya? Belajar enggak ada kebosanan. Iya betul. Saya akan beberapa hal akan saya tanyakan kepada Pak Edward. Khususnya hari ini saya ingin tahu bagaimana Pak Edward itu memandang kehidupan. Memandang kehidupan. Iya, tapi sebelum kita masuk ke inti ini, ya, saya akan menanyakan nih, sebenarnya nih Pak Edward sehat? Sehat Pak. Oh sehat. Okay. Walafiat Pak. Walafiat. Oke, alhamdulillah ya. Ya Pak Edward ini lahir tahun berapa sih? Saya sebenarnya lahir tepat ya, insya Allah tepat ya. Yeah. Karena kita nggak tahu, saya pas dari situ masih bayi, jadi saya nggak tahu saya kapan lahirnya. Oke. Nah, tapi menurut kata orang tua saya lahir tanggal 25 Juli 1956. 25 Juli 1996. Itu kata orang tua saya. Iya. Kalau kata Bapak sendiri? Ya saya kan nggak tahu Pak. Kan nggak mungkin orang baru lahir, oh iya, ini tanggal berapa sekarang? Nggak mungkin kan orang baru keluar gitu, Mak tanggal berapa Mak? Biar gue nggak lupa tanggal, nggak mungkin kan? Oke. Iya benar dong. Betul ya. Pasti kita nanya sama orang tua kita, ya kan? Mak lahir tanggal berapa ya? 25 Juli 1996. Kata emak saya. Iya, oke, betul sih. Betul. Salah nggak saya? Nggak salah sih. Nggak salah. Selama bapak ibunya satu. Iya Pak, emang saya bapak ibunya banyak. Bapak lahir tahun berapa? Enggak, saya kan lagi moderator. Oh Pak. Moderator, jadi saya nggak boleh nanya. Oh iya siap. Iya. Nanti ada gilirannya saya menanyakan diri saya sendiri. Oke. Gitu. Jadi Bapak menanyakan diri Bapak sendiri dan jawab dari Bapak sendiri? Iya, iya. Oh iya. Kan saya presenternya Pak. Iya maaf Pak. Iya. Tapi tanggalnya nggak tahu Pak. Tanggal siapa Pak? Tanggal Bapak ulang tahun. Tanggal ulang tahun? Ya sebutin dikit lagi ulta. Bulannya Pak, bulannya? Bulannya Aquarius. Aquarius. Iya. Oke, ini kan saya tanya. Oh iya, nanya ya. Terus nih gini nih. Saya pengen tahu Pak Edward ini jenjang pendidikannya mana aja? Katanya pernah jadi militer gitu kan saya dengar. Bukan pernah jadi militer. Bukan pernah jadi militer. Jadi gini ceritanya. Saya lahir dari di Jakarta. Enggak, pendidikannya Pak, nggak usah lahir lagi Pak. Oh nggak usah lahir. Pendidikannya. Enggak, pendidikannya di SD. Saya SD Trisula. SD kelas 1 sampai kelas 4 di Trisula. Trisula Perwari 3 yang ada di Ramangun. Lanjut pindah ke SDN 03 Cipinang Pagi. Jakarta Timur. Pernah SD berarti ya.
Pernah Oke. Pak. Saya SMP, pernah. SMP Pak. SMP terus saya pindah lagi. Heeh. Pindah lagi ke Jakarta Pusat. Hmm. Saya SMP-nya di SMP 76. 76, negeri, Jakarta negeri. Pusat Negeri. Wah, Hah? oke. Betul. Betul. Lanjut SMA 30. Mm-mm. Jadi SMA 30 tuh di Ahmad Yani dekat UNJ, ya kan? Ahmad Yani dekat UNJ. Nah, Oke. lalu UNJ. Lalu UNJ. UNJ. Oke. Iya. Gini Pak, saya punya cerita unik nih ya. Ini Hmm. cerita mungkin nggak ada orang yang tahu juga nih, tapi ini cerita unik. Oke, ceritanya apa tuh? Saya dari dulu, Mhm. ya makanya kita jangan sembarangan doa juga ya kan. Mhm. Saya dari dulu dari kecil pengen punya cita-cita, wah Ya, pengen sekolah yang jauh gitu. yang jauh. Ya Allah, saya pengen SD saya jauh dari rumah ya kan. Mhm. Pengen ngerantau gitu ceritanya kayak orang-orang, ngerantau. Allah, saya pengen SD jauh dari rumah. Gak taunya SD-nya di belakang rumah saya Pak. Belakang rumah Heeh. Bapak. Saya tarik kesimpulan, mungkin Allah belum menjabah nih doa saya. Hmm. Saya doa lagi SMP. Ya Allah, mudah-mudahan SMP dapatnya jauh dari rumah. Iya, iya. Kalau Bapak doa begitu, Pak? Iya, Oh iya. jauh dari rumah. Dapatnya yang dekat lagi. 5 menit Pak, rumah saya ke rumah Pak. Iya, Memang SMP. suka begitu, Pak. Saking deketnya gitu loh. Karena Bapak Akhirnya- kalah doanya sama doa orang tua, Pak. Iya benar sih, mungkin gitu ya. Tapi kita doa lagi, kayak, ya Allah, saya pengen SMA saya jauh dari rumah. Hmm. Dikasih Pak, Jauh dari rumah. 10 menit doang Pak dari rumah. 10. Iya, itu tadinya Beda emang 5 agak. menit doang ya. Iya, jadi mungkin apa ya, Allah mungkin masih apa ya ngasihnya ya jauhnya dikit-dikit lah. Iya, Ya kan? bagus. Karena kalau langsung jauh kaget mungkin. Oh, iya benar. Takutnya kalau udah kaget nanti sebutnya ayam, Pak. Ayamnya? Ayam gitu, Pak. Oh itu mah orang latah Pak. Ya ayam, benar. ayam. Oh, iya. Oke. Lanjut, saya berdoa Yang kuliah, Saya- kuliah. kau pantang menyerah Pak. Saya kuliah. Hmm. Kuliah di Jakarta. Dulu negeri di Jakarta saya itu masih ada UNJ doang. UNJ doang. Heeh, karena UIN juga udah pindah kan ke Parung. Jadi pas tahunan saya tuh UIN udah ke Parung, udah bukan masuk Jakarta lagi. Jadi satu-satunya Masuknya universitas Tangerang negeri, Selatan. iya. Hmm, Satu-satunya universitas negeri yang ada di Jakarta ya UNJ. betul. Tuh. Akhirnya saya berdoa tuh, Kalau UI di mana, Pak? UI Depok Pak. Heeh, Oh. Itu di luar Jakarta. Jawa Barat. Heeh, masih- Depok, Jawa Barat. Betul, itu kota satelit namanya, kota-kota penghubung antara kota Jakarta dan kota-kota luar. Makanya namanya Depok. Iya, ini mau Karena- lanjut kan nih? Depok gitu. Itu gaplok. Iya, asik Iya. jadi Pak ya. Iya benar, Oh, beda gitu. Pak. Jadi kota satelit. Iya, kota saya baru satelit, tahu kota nih. penghubung. Kota satelitnya bagi warga Depok ya. Jadi warga Depok harus tahu ternyata Anda adalah warga satelit. Bukan gitu Pak. Kota satelit itu kota penghubung, bukan satelit. Oh, bukan. Kayak satelit. Oh. Sinyal beda Bapak. Oke, Pak Edward, Oke. sampai mana tadi? Tadi kita ajan dulu ya Pak ya. Iya. Biar kemana kan kita mengamati aja. Iya. Ajan itu panggilan. Pak. Iya. Tapi kalau kata yang lain, azan tidak perlu dihormati. Karena dia sudah terhormat. Iya betul. Iya. Karena Karena di kita dalam. nggak usah bahas agama dulu. Iya, benar. Kita fokus ke Pak Edward. Iya siap. Oke. Jadi kuliahnya di Jakarta UNJ ya? UNJ ya. Jadi UNJ. cerita tadi saya apa namanya? Nggak udah, saya nggak mau tahu banyak tentang Bapak jenjang pendidikannya Enggak, Pak. enggak doanya. Doanya kan tadi unik tuh. Iya. Saya berdoa lagi, ya Allah, pengen dong punya universitas jauh dari rumah biar Nah, kita. Gini, kalau agama. Tak dulu Pak, cerita dulu Oh, iya. nih. Oke, Kan. boleh. Wow, pengen dong punya universitas. Saya daftar SNMPTN Pak, saya daftar IPB Pak. Di IPB. Heeh. Hmm. Kagak dapat juga. Hmm. Iya. Terus SBMPTN itu ada UI saya pilih. Unpad saya nggak mau milih Jakarta Pak. Hmm. Karena saya berusaha kan ada doa, ada usaha ya kan. Iya. Saya berdoa dan berusaha. Itu saya udah berusaha, saya pilih universitas negerinya. Tapi Bapak salah. Nah, Aturan dulu, ikhtiar saya cerita dulu, baru Pak. doa. Oh, ikhtiar dulu berdoa. Iya. Oh, saya tapi udah pilih itu di SBMPTN. Saya jauh-jauh Unpad, Bandung, Hmm. UI. Hmm. Setidaknya UI Depok lah ya Pak, yang masih Iya. jauh ya. Tapi nggak dapat. UNJ itu dari rumah saya paling 15 menit Pak. 15 menit. Iya. Jadi sesuai Sebenarnya jenjang, doa saya tuh nambah 5 menit. Itu, Oh, Pak. gitu. Jadi nambahnya tuh 5 menit Oke. Pak. Dari SD, SMP, SMA, bahkan kuliah. Oke. Heeh. Nah. Akhirnya dari situlah saya, udah deh gak usah doa mau jauh-jauh lagi deh. Hmm. Udah yang ada aja kita jalan. Oke. Yang Setelah ada- saya kuliah, malah saya dapat kerjaan jauh Pak. Saya kagak doa lagi. ada nggak doa ya? Iya dikasihnya
jauh. Jauh. Kerjaan pertama saya setelah lulus Mm-mm. dapat di Ragunan Ujung, Cilandak. Ragunan Ujung. Ragunan Ujung di mana kalau jalan tuh kita 2,5 jam Pak. 2,5 jam. Itu udah macet di Pancoran. Ya ampun. Belum lagi pasar Minggu, ya kan? Oke. Di situ saya baru Jadi ketika dikasih jauh. kalau saya ambil benang merahnya mendingan gak usah doa gitu ya. Iya Pak. Ini sebenarnya dalam hal itu dijabah Pak. Cuma Allah menambahkan jaraknya itu 5 menit, 5 menit. Oh gitu. Kan tambah. Oh iya. Dari berarti 5, Allah 10. mengabulkan ya. Iya betul mengabulkan itu. Oke, udah jenjang pendidikan Oke. udah nih. Jadi Pak Edward itu ternyata lulusan UNJ guys. Universitas Negeri Jakarta masuk angkatan 2014. Tapi ada Pak yang bilang UNJ itu universitas neraka jahanam. Oh banyak Pak, banyak. Kenapa dibilang neraka jahanam? Karena kalau orang masuk UNJ itu panas Pak. Panas. Gersang Pak. Satu itu, yang kedua katanya susah keluar Pak. Bisa masuk nggak bisa keluar. Nah itu. Betul. Bahkan kepala sekolah kita ini juga lulusan UNJ Pak. Oh gitu. Bisa masuk nggak bisa keluar. Universitas neraka jahanam. Betul. Karena bisa masuk lulusnya susah. Iya, gedungnya gedung SD. Gedungnya gedung SD. Dulu. Oh iya mungkin Iya, ya. IKIP saya waktu pernah IKIP ya. ujian di situ. Waktu IKIP. Iya. Betul. Jadinya tuh apa namanya neraka jahanam sebenarnya itu adalah ya prosanya Kiasan doang. kiasan ya. dari orang-orang aja. Sebenarnya orang juga belum pernah ke neraka. Emang Oke, lu pernah ke betul. neraka? Oh iya betul. Oh neraka jahanam lu so tau. Ih serem nih ngomongin neraka. Takut Iya. Iya kan? Kok jadi bapak yang takut juga? Oh iya saya juga takut ya makanya. Oke, pendidikan udah, kita udah tahu pendidikan ya Pak Edward, betul. ternyata lulusan UNJ, Iya. jurusan apa Pak? Pendidikan ilmu pengetahuan sosial. Oke. Social science. Saya lebih ke hati nanya ya Pak. Wih hati. Gimana Pak Edward memandang soal cinta lah, cinta. Cinta itu ini berdasarkan apa nih? Ya berdasarkan Pak Edward yang ngalamin sendiri. Oh iya. Ya, seperti Cinta apa itu berasal dari Bapak kata. jangan sering lihat saya, lihat kamera aja. Saya nggak lihat bapak. Oh iya. Enggak amat nih orang nih. Takutnya saya, Bapak jadi cinta sama saya. Bahaya juga Pak. Saya nggak lihat bapak, saya lihat kabel. Iya. Jadi kabel lebih bagus. Cinta daripada itu saya. berasal dari kata CINTA. Oh itu yang nyanyi Armada. Bagindas Pak. Armada aja. Berawal dari cinta. Ya udah maksud saya. Ini nggak usah nyanyi. Cinta menurut Pak Edward Cinta gimana? itu adalah suatu anugerah ya Pak. Yang dikasih sama. Ini buat yang nonton Insan Pariwisata nih ya, ya, kita kasih tahu nih ya. Ini Pak Edward memang terkenal playboy katanya ya. Kata siapa? Oh bukan, oh ternyata bukan. Malah justru yang terkenal itu bapak sendiri. Iya. Kok jadi saya? Siapa? Saya. Saya? Iyalah. Iya benar. Makanya. Iya. Ini lempar batu, sembunyi batu. Iya. Enak kan lempar bakwan sembunyi tangan. Iya. Daripada lempar Lempar lembing. olahraga Pak. Benar. Daripada lempar gas. Iya benar. Mau benjol Pak. Iya, benar. Nah lanjut ya Oke, tadi. Iya. Cinta menurut Pak Edward, ini harus dirangkum guys. Cinta itu ada karena kita dikasih feel Pak. Feel. Perasaan. Feel. Perasaan itu Yang di hidung. upil. Upil. Bukan feel. Feel itu dari kata bahasa Inggris mungkin feel itu artinya Kalau di bahasa Arab itu feel itu fi'il. fiil. Tulisannya kalau dibaca fi'il. Fi'il. Fi'il itu adalah sesuatu yang harus dilakukan. Berarti Pekerjaan. itu mah berdasarkan hukum Pak. Fiil Iya. mudore. Yaudah, lanjut, ya. Jadi gak usah ngebahas. Oke, gitu ya. cinta menurut Pak Edward. Jadi sebenarnya berasalnya dari perasaan. Ya memang pada dasarnya semua kita tuh diciptakan dari 5 hal. 5 hal. Berdasarkan sudut pandang saya. Oke. Satu, jasad. Jasad. Mungkin jasad yang dijelaskan dalam agama kita dibuatnya dari segumpal tanah ya. Jasad, perasaan, Yes. nyawa, Nafsu. nafsu, akal. Akal. Paling sempurna di antara semua makhluk. Iya. Jadi salah satunya adalah perasaan tadi yang dibilang feel. Nah cinta itu datangnya dari situ. Tapi kalau dibilang cinta adanya di mana? Di sini. Salah. Saudara. Salah. Ya Ternyata di sini apa? salah. Jantung Pak. Jantung di Coba kiri. Bapak bedah. Jantung di kiri. Iya di sini. Kanan lambung. Lambung bawah Pak. Kan lambung bawah. Oh lambung Bapak di atas.
Enggak tahu saya spesies apa ya. Iya. Makanya saya baru tahu. Orang sakit lambung tuh megangnya perut Pak. Bapak kalau pegang sini. Wah. Tet. Udah Pak ya. Iya makanya jadi sebenarnya hati ada di mana di sini? Bukan. Bukan. Hati itu dalam sistem pencernaan ada di sini. Tapi hati yang dimaksud dalam sistem pencernaan dan cinta itu beda. Kalau pencernaan untuk kan hati mengeluarkan enzim. Itu orang IPA yang bilang. Kalau hatinya menurut perasaan itu adanya di mana? Bukan di jantung. Tapi kenapa kalau orang jatuh cinta itu deg-degan? Yes. Sebenarnya perasaan itu juga adanya di kepala Pak. Kepala. Karena Jadi semua perasaan ada di kepala. Iya. Oke. Akal kita ya Pak. Jadi dari akal, sekarang saya tanya kalau nggak berakal orang bisa jatuh cinta kan? Tergantung dia perempuan apa laki-laki. Bukan kalau dia nggak punya akal, bisa jatuh cinta nggak? Nggak bisa. Nah iya. Iya. Nah kenapa? Kok Pak? Tapi saya cinta pertama, saya ketika ketemu deg-degan saya. Ketika akal ini ngerespon, dia merasa suka, Yes. lalu dia akal kita, otak kita mengarahkan jantung supaya debarnya lebih kencang. Pompa darahnya lebih kencang. Oh, kalau Nah disitulah sebenarnya. terlalu banyak kepikiran, jadi pompa jantungnya jadi kencang. Kencang juga. Makanya gitu. jadi hati. Jadi perasaan itu bukan di sini adanya jantung. Janin di sini Pak. Siapa yang ngomong janin? Oh enggak ada ya? Iya. Saya kagak ngomong janin. Tadi dari sini ada Ada janin. itu kemarin saudara saya janin kuning. Janin kuning. Mau nikahan itu. Janur. Lanjut, jadi menurut saya perasaan itu ketika suatu anugerah yang diturunkan sama Allah kepada kita untuk bisa saling menyayangi. Karena pada dasarnya juga kita ini berpasang-pasangan Pak. Iya, harus berpasangan tapi yang lawan jenis. Iya yang lawan jenis, Iya, betul. itu yang Kalau harus diluruskan. Betul. Yang sesama Kita jenis itu enggak ya Pak ya? Berpasangan juga. Berpasangan tapi cuma tidak sesuai aturan. Betul. Yang sesuai aturan adalah berpasangan dengan lawan jenis. Dulu betul. diciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Asep. Benar. Bukan Adam dan Asep. Iya. Kalau dulu Adam sama Asep kan lucu Pak. Iya benar. Ketemu ya kan? Ketemu. Wah Dam. Iya. Wah Sam. Kita jadi bercanda agama. Iya. Ya. Seru juga. Enggak, tapi kan Adam dan Asep. Kita Iya. bukan menyinggung apa-apaan Pak. Iya. Makanya jangan jangan apa nih? ya jangan Iya, yang sesama jenis. Iya, kembali gitu. lagi cintanya yang penting berlawanan jenis gitu. Kalau Iya. menurut saya gitu. Kadang-kadang cinta itu juga Tapi kita nggak bisa ngontrol pikiran kita. Pikiran kita nih kita nggak bisa kontrol kadang. Kenapa banyak penyimpangan-penyimpangan yang sesama jenis itu? Karena dia merasa feel-nya dia dapat di yang sesama jenisnya Pak. Gitu. Itu kalau saya sih itu adalah penyimpangan sosial Pak. Saya pernah baca bukunya itu terjadi ketika dia tidak punya ketertarikan lagi dari sudut pandang psikologis tentang lawan jenis. Oh, gitu. Makanya kita kadang-kadang sesuatu hal yang kecil itu jangan dikecilkan. Contoh, Sesuatu yang kecil, saya pernah jangan baca. dikecilkan. Saya punya baca contohnya gini. Adik kakak itu cowok dua-duanya. Iya. Tapi dia bisa suka sama jenis. Kenapa? Karena dari kecil sampai besar dia sama ibunya disuruh mandi barengan terus. Oh iya. Saya Betul. pernah baca itu. Iya, jadi ketika kita jadi menganggap itu hal biasa, hal yang lumrah, padahal itu juga sebenarnya kalau kita lihat sesama jenis itu juga kan kita geli. Kalau masih punya rasa geli, tandanya kita masih normal. Tapi kalau udah rasanya udah biasa aja, disitulah yang namanya psikologi kita udah mulai terguncang. Apalagi udah memiliki ketertarikan. Wah itu udah bahaya, udah Jadi jauh. cinta menurut Pak Edward adalah Cinta menurut saya adalah sesuatu yang dikeluarkan dari perasaan. Contohnya seperti kasih sayang. Gak usah pakai contoh, ini kan definisi Pak. Uh-uh. Cinta menurut Pak Edward adalah Sesuatu yang dikeluarkan dari perasaan yang nantinya akan menjadi rasa sayang.
Cinta dari perasaan. Menurut saya cinta sama sayang itu sama apa beda Pak cinta sama Menurut sayang? saya beda. Sayang kita bisa ke siapa aja. Tapi kalau cinta, Terbalik. Cinta bisa ke siapa aja. tapi kalau saya, Tapi sayang belum tentu ke semuanya. oh gitu. Iya. Bapak cinta sama pasangan Bapak, Cinta, sayang? ya pasti. Hmm. Itu. Bapak cinta sama Rasul, Cinta. sayang? Iya. Berarti bisa ke siapa aja dong Pak? Hah? Berarti sama-sama bisa ke siapa aja dong? Iya. Heeh. Semua kan ada hal-hal yang bikin kita nggak sayang. Contohnya? Contohnya, Heeh. ada, ya udah Pak, kita bahas Iya benar. kesana sana. Nggak jadi bawa jadi iya. Kok jadi benar. saya ditekan Iya, ya? berbalik ya. Iya. Jadi sebenarnya gitu Pak, cinta itu suatu anugerah yang diberikan Tuhan, ya kan? Untuk kita supaya kita bisa apa ya? Hidup berpasang-pasangan. Tapi benar nggak seperti Pak itu kalau cinta itu mulai dari mata, turun ke hati, naik ke pikiran, itu benar nggak? itu? Kalau cinta dari mata Turun ke hati. turun ke hati. Dari Salah. mata turun ke hati. Salah. katanya. Makanya saya bilang dari cinta. Padahal saya nggak dari setuju sama lagu itu Pak. Sebenarnya dari saya mata. juga nggak setuju Pak. Iya. Dari Soalnya mata turun ke hati. Iya. Dari mata berarti dicerna gitu dong. Kayak Bukan. makanan. bukan gitu, harusnya dari hati ke mata. Salah Pak. Gitu, Dari mata karena ke pikiran. posisi mata di atas Pak. Hati di sini kata Bapak. Bukan, salah. Hati ada di akal. Tadi ya lupa nih orang. Kok saya bodoh ya? Jadi itu dari mata naik ke akal. Udah langsung diingat sama akal. Kita jatuh cinta yang deg-degan hati. yang deg-degan jantung. Heart itu jantung Pak. Nah jadi deg-degan jantung. Tapi bukan jantung yang olah apa dari hasil akal kita bukan. Oke. Ya Pak, oh, Pak akal. Edward pernah pacaran? Saya alhamdulillah pernah Pak. Hmm. Pernah SD 1, SMP 2, SMA 3, kuliah Hafal ya Pak? apal. Oh. Karena saya sudah berencana Pak. Berencana Heeh. nikah? Pacar berencana. Oh pacar berencana? Bukan keluarga berencana saya. Oh. Jadi PB, PB, pacar berencana. pacar berencana. Heeh. Baru tahu saya itu. Iya Pak. Iya. Dari satu, saya ini menguji Pak. Hmm. Menguji. Nah, padahal wanita itu bukan untuk diuji. Pak. Bukan, saya menguji ilmunya Pak. Iya. Jadi Oh, menguji kalau ilmu. kan manusia kadang-kadang serakah, dikasih 1 mau 2, dikasih 2 main 3. Iya. Saya menguji itu. Dan itu terbukti. Terbukti. Oh, Tapi dibantah juga Pak. dibantah. Tergantung orangnya. Saya dari SD punya 1. Gak mau nih punya 1, punya 2. Hmm. Punya 2 Pak, ribet Pak. Ya kan? SD udah pacaran Pak? Hah? Bapak sekolahnya ngapain? Cinta monyet Pak. Oh cinta monyet. Jadi cinta. pacar bawa monyet. Bukan. Cinta monyet itu sebenarnya kalimat-kalimat. Kata Bapak tadi cinta itu adalah perasaan. Berarti Bapak perasaannya ke monyet. Iya benar juga saya bodoh. Iya. Jadi sama-sama bodoh ya Pak. Jadi cita-cita Anda. Jadi banyak intinya ya. Oke, jadi cintanya itu banyak. Betul, Sampai betul. sekarang ada Pak ini? Sampai sekarang banyak tapi banyak lagi. Ada Pak. Ada ya? Ada. Tapi mau serius nikah? Insya Allah Pak. Insya Allah dikatakan dalam saya ini bukan tipe orang yang insya Allahnya gak pasti Pak. Insya Allah pasti. Iya. Oke, pertama cinta sudah selesai dari sudut pandang Pak Edward Kurna di SPD. Mantap. Sekarang kita mau tanya tentang makna hidup Bu. Menurut Pak Edward Kurnadi ini melihat hidup seperti apa nih Pak sekarang? Hidup itu kategorinya sebenarnya kalau menurut saya ya. Hidup itu yang penting kita ngelakuin 3 hal aja Pak. 3 hal. Mm-mm. Oke. Lakuin apa yang benar. Lakuin apa yang gak benar. Lakuin apa Jauhin yang nggak apa yang gak benar. Itu 1. benar. Lakuin apa yang benar. Jauhin apa yang gak benar. Jauhin apa yang gak benar. Udah, 1 tuh ya. Yang kedua Pak, 2. sayangi orang tua. Mhm. Sayangi orang tua. Sayangi orang tua. Ya biar gimana kenapa kita harus sayang sama orang tua. Biar gimana dulu kita gak tahu apa-apa Pak. Masuk ke dunia kita tuh Mhm. pas melek pertama kali. Itu gak tahu apa-apa. Yang kenalin dunia ke kita ya orang tua kita. Makanya kenapa kita harus menghormati orang tua gitu. Ya. Mm-mm. Lalu yang ketiga, jangan ambil hak orang lain. Ambillah hak dirimu sendiri. Jadi kalau bukan hak, jangan diambil. Kalau itu hak kamu, ambil. Kewajiban dilakuin gitu. Jadi itu yang ketiga.
Tuh kita hidup tuh orang tiga itu aja Pak. Seneng Pak. Bapak lihat kamera dikit Pak. Nah, Heeh. kayak gitu. Jadi 3 itu aja tuh. Pertama apa tadi? Ya lakuin apa yang benar, jauhin apa yang gak benar. Heeh. Yang Bener kedua, apa sayangi bener apa orang enggaknya tua. itu diatur dalam Aturan. Iya. dalam agama, dalam hukum. Iya. Jadi lakuin apa yang benar, jauhin apa yang enggak benar. Oke. Yang kedua sayangi orang tua. Iya. Heeh. Karena dengan kita sayangin orang tua, ya Allah, namanya itu banyak Pak cerita Pak. Ada orang, saya sih mengutip kalimatnya Imam Syafi'i aja Pak. Kalau kamu jadikan orang tuamu seperti raja, insya Allah rezekimu seperti raja. Oke. Kayak gitu. Jadi mungkin saya sampai sini juga adanya ridho dari orang tua saya Pak. Betul. Betul Pak. Ridho Allah fi ridho walidain. Wis mantap. Ridhonya Iya gitu. Allah ada di ridho kedua orang tua. Betul. Wasukhtullah bisuktil walidain. Wih benar Pak. Tapi suara saya keren ya Pak. Jadi, keren dong. intinya Begitu itu. Pak jadinya Pak. Cinta sudah, dunia sudah, intinya menurut Pak Edward itu ada 3 hal dalam hidup ini yang harus dipenuhi. Iya betul. Lakukan yang benar, jauhin yang gak benar, Betul. sayangin orang tua, sama yang terakhir apa Pak? Yang terakhir. Ya. Yang terakhir tadi, yang pertama apa ya? Bapak lupa. Saya sendiri lupa. Jauhi, dekat apa? Lakuin yang benar. Lakuin yang benar, jauhin yang nggak benar. Yang kedua, sayangi orang tua. Yang ketiga, Jangan ambillah hakmu dan ambil hak orang ambil hak kita sendiri, tapi orang. jangan ambil hak orang lain. Iya, Jalanin kewajibannya juga. jalanin kewajiban. Nah, gitu. Betul. Tuh Pak. Jadi ini kurang lebihnya seperti itu Pak. Ganggu lagi ntar gitu. Oke guys. Oke Pak Edward, sedikit banyak belajar dari Pak Edward. Sedikit Pak, nggak banyak Pak. Iya Sedikit. sedikit. Nah, nanti. Tapi ambil bagusnya, buang jeleknya ya. Iya, Ya kan? betul. Setiap manusia itu ya begitu. Ya ada begitu. baik, ada jeleknya. Betul. Betul. Yang penting jangan Tapi jangan lihat orangnya. Kalau Iya. kalau orangnya seburuk apapun, misalnya contoh dia seorang pelacur, tapi kalau omongan itu dia benar, ambil kata-katanya, jangan iniin orangnya, jangan contoh orangnya. Betul. Ambil yang baiknya, buang buruknya gitu. Iya. Mudah-mudahan insan pariwisata nih yang nonton video ini ya bisa ngambil manfaat, bisa ngambil hikmah dari percakapan kita berdua di hari ini ya. Nanti bisa kalian ambil, bisa praktekin di kehidupan sehari-hari ya. Intinya kita belajar meskipun bukan dari pendidikan khusus tapi dari pengalaman orang lain yang bisa kita ambil pelajaran itu. Asik, Ya. mantap. Oke. Terima kasih Pak Edward untuk waktunya. Terima kasih Pak Sarip. Ya, jangan bosan-bosan nanti saya ngajak ngobrol lagi. Oh saya nggak bosan Pak. Ya. Oke, Insan Pariwisata. Ya, Insan cukup, Pariwisata. Sekian podcast kita hari ini. Asik. Kita ngobrol asal ngopi, ngobrol asal ngobrol pintar. Iya. Ya, bersama Asal Pak. ngopi, ngobrol pintar. Iya, asal ngopi, ngobrol asal ngobrol pintar. Terima kasih sekali lagi Pak Edward udah masuk ke Sama-sama, Pak channel Sarip Hidayatullah. YouTube SMK Pariwisata Sumbangsi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat Pak Edward dan juga banyak yang nonton. Jangan lupa di subscribe ya, di like juga. Ini yang kita bintang tamunya brilian banget. Iya betul. Dari lulusan astrologi ya. Astrologi Pak. Sosiologi. Oh, sosiologi. Oke. Jangan salah. Oke ya. Oke guys, cukup sekian. Kami tutup dengan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.